Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mustahil Kata Panja. Saya guru SMP Negeri 2 Cigombong dan sekaligus saya sebagai Korps Pelatih Warti Cabang Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah tentang kepramukaan. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, di pramuka ada dua jenjang pramuka, yaitu ada yang disebut dengan pramuka muda dan ada yang disebut dengan pramuka dewasa. Yang pertama, anggota pramuka muda itu terdiri dari golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Untuk usia siaga itu berusia 7 sampai 10 tahun. Jelas itu adik-adik kita yang masih duduk di sekolah dasar. Kemudian untuk penggalang itu usia 11 sampai 15 tahun. Itu jenjangnya biasanya ada di SMP atau MTS. Seperti adik-adik ini termasuk ke dalam usia penggalang. Kemudian yang ketiga itu usia penegak. Itu usianya itu 16 sampai 20 tahun. Biasanya ini kakak-kakak kalian yang duduk di SMA, MA, SMK dan yang lainnya, termasuk MA. Kemudian yang satu lagi ada yang disebut dengan pandega. Ini kakak kalian yang berusia 21 tahun sampai 26 tahun. Jadi kakak kalian yang sudah perguruan tinggi. Adik-adik yang saya banggakan, sedikit kakak akan mengulas tentang dunia penggalang. Jadi kalau dunia penggalang itu dunia yang memang harus menggeluti tentang tekpram. Apa itu tekpram? Tekpram itu mengenai teknik kepramukaan. Jadi dalam penggalang ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan penggalang ramu. Yang kedua ada penggalang rakit. Dan ketiga ada yang disebut dengan penggalang terap. Kesemuanya itu tidak semata-mata hanya menyebutkan ramu, rakit, dan terap. Tapi itu berawal dari semua romantika kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian penggalang itu selalu tidak jauh dari tongkat. Mengapa tongkat? Bukan toyak. Sama tongkat juga itu berawal dari romantika perjuangan bangsa Indonesia, diawali dengan bambu runcing. Jadi kalau adik-adik kegiatan di gugus depan, di Kuaran atau di Kuarcan, bahkan ke daerah sampai ke tingkat nasional, itu penggalang tidak akan lepas dari tongkat. Kemudian akan kakak tambahkan dengan ada yang disebut dengan TKU. Apa itu TKU? TKU itu yaitu tanah kecakapan umum. Tanah kecakapan umum itu ada 3, yang bentuknya bulat, yang disebut dengan TKU Purwa, kemudian yang berbentuk persegi 4 atau bujur sangkar, yang disebut dengan TKU Madya, dan segi 5 yang disebut dengan TKU Utama. Kesemuanya itu adalah merupakan keterampilan. Kakak contohkan, misalnya TKK berkemah, berarti adik-adik yang sudah berkemah beberapa hari bisa disematkan atau diuji mengenai cara berkemah. Kemudian ada TKK Kori, TKK mengaji, itu bisa diuji oleh guru ngaji. Jadi yang pengujinya tidak harus pembina pramuka, bisa guru ngaji, bisa bapak dan ibu guru di sekolah, atau siapapun memang yang kompeten atau berhak untuk menguji. Kemudian adik-adik di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, ada yang disebut dengan inaugurasi Garuda. Inaugurasi Garuda ini atau golongan Garuda ini adalah pramuka tertinggi di golongannya. Ada yang disebut dengan siaga Garuda, penggalang Garuda, penegak Garuda, dan pandega Garuda. Jadi Garuda ini golongan yang tertinggi di golongannya. Pramuka tertinggi di golongannya. Apa manfaat jadi penggalang Garuda?
Kalau kita sangkutkan dengan kakak kalian yang baru lulus kemarin, itu di Kabupaten Bogor itu yang sudah mencapai Pramuka Garuda bisa direkomendasikan masuk langsung ke sekolah favorit atau sekolah yang diinginkan, sekolah negeri tentunya. Jadi saya berharap adik-adik nanti walaupun dalam kondisi pandemi begini, dalam kondisi daring seperti begini, adik-adik nanti kelas 8 atau kelas 9 bisa mengikuti inaugurasi Pramuka Garuda di Kuartir cabang Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah biasanya yang tim verifikasinya atau tim pengujinya dari Kuartir cabang termasuk saya di dalamnya. Kemudian penegak Garuda juga biasanya dimudahkan dalam pendaftaran ke IPB. Jadi Kuartir daerah dengan IPB sudah melakukan kerjasama. Ini dibuktikan bahwa lulusan-lulusan yang dari SMA negeri se-Jawa Barat bisa mengikuti tes. Salah satu prasyaratnya adalah Pramuka Garuda. Gitu. Kemudian ada hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Pramuka di masa pandemi ini. Jadi mungkin kalau nanti kita bisa melaksanakan latihan secara daring, kita laksanakan secara daring. Kemudian tentunya tidak mengganggu jadwal pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah. Alhamdulillah. Adik-adik yang kakak banggakan, dalam TKK ada warna-warna tertentu yang mencerminkan tentang keterampilan. Yang pertama ada warna kuning, itu tentang keagamaan. Yang tadi kakak sampaikan bahwa warna kuning contohnya ajar, kemudian khatib, kemudian qori. Kemudian yang kedua ada warna putih. Warna putih ini tentang atau bidang kesehatan dan olahraga. Misalnya kesehatan tentang P3K. Kemudian yang ketiga warna merah. Warna merah ini mencerminkan tentang atau keterampilan tentang patriotisme. Kemudian ada warna biru tentang sosial dan kemasyarakatan. Contohnya mengenai siskamling. Kemudian yang terakhir itu warna hijau. Warna hijau itu keterampilan tentang keterampilan, contohnya berkemah dan yang lainnya. Ada berkebun, kemudian ada beternak. Ada yang kakak banggakan, yang tadi disampaikan di awal bahwa sesuai PP nomor 63 tahun 2014 ada yang disebut dengan pramuka wajib. Ya, jadi pramuka wajib itu ada aktualisasi, sekali lagi ada aktualisasi, ada reguler dan ada blok. Kakak contohkan kalau misalnya aktualisasi itu biasanya digabungkan dengan mata pelajaran. Kakak berikan contoh. Dalam materi pramuka ada menaksir lebar sungai, ada menaksir tinggi pohon. Itu bisa digabungkan dengan mata pelajaran, contohnya pelajaran matematika. Kemudian ada materi mengaji, itu bisa digabungkan dengan mata pelajaran pendidikan agama dan budi. Kemudian yang kedua ada sistem bergulir. Nah, ini sistem bergulir ini yang memang teman-teman kalian yang latihannya rutin setiap minggu. Jadi latihan setiap minggu yang menggunakan pakaian pramuka lengkap, dan ini bisa dari kakak sampaikan dari awal, bisa mengikuti dari penggalang ramu, penggalang rakit dan penggalang kerak. Kalau dalam aktualisasi itu tidak wajib menggunakan, pada latihannya tidak wajib menggunakan pakaian pramuka. Yang ketiga yaitu dengan sistem blok. Sistem blok itu hanya setahun sekali, misalnya pada saat penerimaan anggota baru. Nah, itu ada yang disebut mungkin kalau tidak masa pandemi begini ada yang disebut dengan kemah blok. Itu dilaksanakannya setahun sekali pada saat tahun ajaran baru. Adik-adik, tidak banyak yang kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik
tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh kakak, jadi adik-adik bisa berkomunikasi terus dengan kakak di lain kesempatan, di lain waktu. Demikian dari kakak, mari kita selamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Ikuti protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.